Aku adalah bangku tua. Diam di sudut ruang, menyerap percakapan, menyimpan rahasia, dan mendengar cerita yang tak selalu sampai ke telinga rakyat. Hari ini, aku ingin bercerita tentang uang negara yang hilang bukan karena bencana, tapi karena kesengajaan. Di balik gudang-gudang besar dan transaksi yang tampak biasa, ada praktik yang berjalan rapi namun gelap. Perusahaan-perusahaan menjual barang langsung ke klien. Tidak lewat sistem rumit, tidak lewat perbankan. Tunai, cash, uang berpindah tangan, barang berpindah gudang. Tapi satu hal tidak pernah ikut pindah. Pajak pertambahan nilai. PPN yang seharusnya dipungut, dicatat, dan disetorkan ke negara sengaja dilewati. Seolah negara tak ada di dalam transaksi itu. Aku mendengar orang menyebutnya cara lama. Ada pula yang bilang semua juga begitu. Namun aku bangku tua yang menyaksikan waktu tahu satu hal. Jika kebohongan dilakukan bersama-sama dan lama, ia akan terasa seperti kebiasaan. Akibatnya bukan angka kecil, bukan jutaan, bukan miliaran. Negara diperkirakan kehilangan lebih dari 4 triliun rupiah setiap tahun. 4 triliun. Angka yang bisa membangun sekolah, memperbaiki rumah sakit, membuka jalan di desa, atau memberi makan jutaan anak. Uang itu tidak menguap ke udara. Ia berpindah ke kantong-kantong yang merasa diri lebih pintar dari sistem, lebih licin dari hukum, lebih cepat dari pengawasan. Namun kali ini, ceritanya tak berhenti di situ. Kementerian Keuangan mulai bicara. Bukan sekadar wacana. Mereka mengaku sudah mengantongi data perusahaan-perusahaan yang terlibat. Nama ada, pola ada, bukti ada. Dan ketika negara mulai menyebut kata menindak tegas, biasanya ada dua reaksi. Yang bersih merasa lega. Yang kotor mulai gelisah. Purbaya, sebagai perwakilan suara pemerintah, menyampaikan sesuatu yang jarang terdengar jujur. Akan ada pembenahan besar-besaran. Bukan hanya memburu pelaku di luar, tapi juga menyapu ke dalam. Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dua institusi yang seharusnya menjadi penjaga gerbang, tapi terlalu lama dianggap bisa dilewati. Pembenahan berarti satu hal yang menakutkan bagi banyak orang. Pengawasan diperketat, celah ditutup, permainan lama tidak lagi aman. Aku bangku tua. Sudah terlalu sering melihat siklus ini. Skandal muncul, janji ditegaskan, publik marah, lalu lupa. Namun ada perbedaan kali ini. Angkanya terlalu besar untuk diabaikan. Dampaknya terlalu nyata untuk disangkal. Dan rakyat mulai bertanya, kalau kami telat bayar pajak, kami dikejar. Tapi kalau perusahaan besar mengemplang triliunan, apakah mereka juga akan diperlakukan sama? Pertanyaan itu menggema di ruang-ruang sunyi, di warung kopi, di kolom komentar, dan di tempatku duduk. Bangku tua ini tak bisa menindak siapapun. Tak bisa menyita, tak bisa memenjarakan. Tugasku hanya satu, mengingatkan bahwa uang negara bukan milik pejabat, bukan milik perusahaan. Ia milik semua orang, termasuk mereka yang tak pernah tahu bagaimana caranya menghindari pajak. Dan bila hukum benar-benar ditegakkan, maka cerita ini bukan hanya tentang pelanggaran, tapi tentang pilihan. Apakah negara berani adil, atau kembali duduk diam, seperti bangku tua sepertiku? Aku sudah bercerita. Sekarang, giliran waktu yang menjawab.